Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena sore hari ini Tuhan boleh memampukan kami bersama-sama dipertemukan Tuhan meskipun tidak secara langsung. Tapi Engkau lihat hati dan hidup kami, kerinduan kami. Meskipun kami masih di rumah, tetapi hati dan hidup kami haus akan firman Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, hamba-Mu, maupun setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah membuka hati untuk leluasa Tuhan, berkarya apa yang Tuhan ingin sampaikan. Hamba-Mu setia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan setiap yang menyaksikan tayangan melalui firman Allah ini adalah orang-orang yang haus akan firman Tuhan, yang rindu bertumbuh menuju kesempurnaan yang Tuhan kehendaki melalui firman Allah. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang akan mencuri kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Berbicaralah Tuhan, dengan leluasa Engkau memakai hamba-Mu, dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu akan memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan sore hari ini saya beri judul Hidup Dipimpin Roh Kudus. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Pembacaan firman Tuhan ini seharusnya ketika kita menghayati dengan sungguh-sungguh, maka firman Allah ini akan menyadarkan setiap kita yang sedang menyaksikan kebenaran firman Allah ini, bahwa kehidupan kekristenan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya mulutnya yang mengaku percaya kepada Yesus. Artinya menjadi orang Kristen tidak cukup hanya tubuhnya yang dibawa beribadah ke gereja. Artinya menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya sekedar hidupnya terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sejati, menjadi orang Kristen yang sejati berarti seluruh hidup kita, keberadaan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Orang percaya yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya orang itu membuka hati untuk Roh Kudus dan kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan seluruh keberadaan hidup kita. Coba kita membandingkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-13. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya bersama-sama sambil merenungkan firman Allah ini. Di sana dikisahkan tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta di Yerusalem. Dan Pentakosta Perjanjian Baru adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari yang ke-50 setelah Paskah. Dan pada saat itulah murid-murid sedang berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul sebagai ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-5, bagaimana para murid-muridnya meresponi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, sehingga mereka berkumpul di satu tempat, membuktikan ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan Yesus Kristus.
Dikatakan di satu tempat yang dimaksud adalah tidak diketahui dengan pasti. Mungkin mereka di ruang atas yang ada dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, atau juga mungkin juga di suatu tempat dalam bait Allah. Kalau kita membandingkan dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-53 di sana. Tapi saya ingin membahas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi pada hari Pentakosta pada waktu itu. Pada saat itu terjadilah beberapa hal sebagai berikut yang sangat penting untuk kita bersama-sama pelajari pada petang hari ini. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta pada waktu itu? Yang pertama adalah turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Coba kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian firman Tuhan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Alkitab memang sering menggambarkan tentang Roh Kudus sebagai angin. Bisa dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, Yehezkiel pasal 37 ayat 9 dan seterusnya, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Di sana disebutkan bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti angin. Kalau dalam bahasa Yunani menggunakan pneuma. Memang bisa diartikan sebagai roh, bisa diartikan sebagai angin, bisa diartikan sebagai nafas. Sama seperti dalam kata Ibrani menggunakan kata ruah. Karena itulah sebelum Roh Kudus turun, maka ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Coba perhatikan ayat yang ketiga Kisah Rasul pasal yang kedua. Dikatakan demikian firman Tuhan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus juga sering digambarkan seperti api. Karena Roh Kudus berfungsi untuk menyucikan, Roh Kudus berfungsi untuk menguduskan kehidupan manusia yang hidup di dalam dosa, yang hidup penuh dengan kesalahan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita mempercayakan diri kepada Tuhan kita, Roh Kudus berfungsi untuk menyucikan hidup kita. Roh Kudus berfungsi menguduskan hidup saudara dan saya. Karena itu, tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah adanya perubahan hidup ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif, bukan kemampuan untuk berbahasa roh saja. Jadi lebih ditekankan bahwa tanda-tanda orang yang mempunyai Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus adalah adanya perubahan hidup mereka. Semakin hari semakin baik, semakin hari menuju kesempurnaan yang Tuhan kehendaki, bukan hanya sekedar pandai berbahasa roh saja. Apa artinya bisa berbahasa roh tetapi hidupnya tidak ada perubahan menuju kehidupan yang ke arah yang positif? Kemudian yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Di dalam ayat yang keempat Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dalam ayat yang keempat bagian A diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahannya memang kurang lengkap sebenarnya. Seharusnya ada kata semua. Dalam terjemahan bahasa lain menggunakan arti mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya rasul-rasul saja yang menerima, bukan hanya rasul-rasul saja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi semua orang Kristen yang ada pada saat itu.
Dengan kata lain, Roh Kudus itu diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu saja, bukan hanya diberikan oleh orang-orang yang dipilih saja, yang saat itu hanya beberapa orang saja, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus, siapapun orang itu. Tanpa memandang suku, tanpa memandang latar belakang yang ada di dalam hidupnya. Tapi yang Tuhan lihat adalah saat dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus diberikan kepada mereka yang percaya. Kemudian yang keempat, bahasa lidah atau bahasa roh. Nanti bisa disimak di dalam ayat yang keempat B mulai sampai ayat yang ke-11. Bahasa lidah atau bahasa roh adalah satu karunia Roh Kudus yang menyebabkan pada waktu itu para rasul bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal, yang sebelumnya mereka tidak pernah pelajari, tetapi para rasul bisa mengatakan, menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang tanpa mereka kenal sebelumnya, yang tanpa mereka pelajari sebelumnya. Jadi pada pencurahan Roh Kudus itu adalah hal-hal yang terjadi baik melalui penglihatan maupun melalui pendengaran para murid dan rasul pada waktu itu. Seperti bunyi tiupan angin yang keras, lidah-lidah api, dan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam berbagai bahasa manusia. Dalam kehadiran Roh Kudus ada mujizat, amin. Karena para murid dapat bersaksi tentang Tuhan dengan berbagai bahasa dari orang-orang yang hadir di Yerusalem saat itu. Roh Kudus memberikan kuasa menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus menggerakkan para murid-murid pada saat itu untuk bisa menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Berbagai bangsa mendengar tentang Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Karena Injil bukan hanya untuk satu bangsa. Injil bukan hanya untuk satu bahasa saja. Injil didengar dalam berbagai bahasa agar orang-orang dari berbagai bangsa dan dipersatukan dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam perayaan Pentakosta, firman Tuhan memberikan pesan bagi saudara dan saya. Pesannya adalah Roh Kudus yang telah dicurahkan, ada Roh Kudus yang masih tetap bekerja sampai sekarang. Oleh sebab itu, bukalah hati saudara dan saya untuk Roh Kudus, agar apinya menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan kita. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti saudara dan saya ini hidupnya bersedia untuk dikoreksi. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu berarti kita ini bersedia ditegur dalam situasi dan kondisi apapun hati kita. Dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu berarti saudara dan saya bersedia diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Roh Kudus menyembuhkan hati yang sedang terluka. Roh Kudus membersihkan hati yang kotor. Roh Kudus membentuk hati yang keras menjadi hati yang mampu selalu bersyukur kepada Tuhannya. Roh Kudus memulihkan hati agar tiap-tiap hidup kita tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, tidak menyimpan prasangka, apalagi dendam di dalam hatinya. Itulah tanda hidup kita, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus,
maka Roh Kudus akan berkarya atas hidup saudara dan saya. Sejauh mana hidup kita bisa berubah, bukan karena kekuatan kita. Perubahan kita terjadi ketika setiap hidup kita mau memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang berkarya atas hidup kita, Roh Kudus yang akan melakukan sesuatu atas hidup kita. Roh Kudus akan memberi saudara dan saya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang kita hadapi dalam hidup kita ini. Ada saat-saat di mana kita merasa sudah kehilangan akal dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi sampai hari ini. Tidak sedikit masalah itu membuat kita mengalami jalan buntu. Tetapi jikalau dalam hidup kita selalu dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dapat mengerti jalan mana yang harus kita tempuh, atau keputusan apa yang harus kita ambil. Roh Kudus adalah roh penghibur, Roh Kudus adalah roh penolong yang akan menuntun saudara dan saya, yang akan memberi jalan keluar atas masalah saudara dan saya yang kita hadapi dalam hidup kita. Roh Kudus menaungi gerejanya dan orang percaya, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil dengan berani, siap menghadapi tantangan apapun. Kuasa Roh Kudus akan selalu menaungi gerejanya, akan selalu menaungi orang-orang percaya untuk tetap disertai di dalam pemberitaan Injil yang Tuhan percayakan kepada setiap hidup kita. Roh Kudus untuk memperlengkapi dan mengutus orang-orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia. Tujuannya adalah membawa berita Injil Kristus kepada semua suku dan bangsa yang ada di dunia ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mau merenungkan hidup kita sebagai orang percaya, sejauh mana kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan seperti yang Tuhan inginkan dalam kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bagi yang sedang menyaksikan tayangan ini, jikalau Tuhan sedang menyentuh hati saudara pada saat ini dan menunjukkan dosa dan kesalahan yang selama ini saudara pendam, tidak ada cara lain kecuali saat ini juga bertobatlah. Atau jika Tuhan sedang menggerakkan hati saudara dan saya untuk menyerahkan diri memenuhi panggilan Tuhan, dengarkan baik-baik, jangan ditunda panggilan Tuhan. Apalagi saudara menolak panggilan itu. Allah dalam kuasa rohnya memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksinya dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menjadi saksinya melalui perbuatan kasih kita, untuk menjadi saksinya melalui kebaikan hati kita, untuk menjadi saksinya melalui telinga-telinga yang mau mendengar keluh kesah yang ada di sekitar kita terhadap orang-orang yang membutuhkan hidup kita. Dan untuk menjadi saksinya melalui tindakan atau juga melalui teladan hidup saudara dan saya. Coba bayangkan alangkah indahnya jika setiap hidup orang percaya memberi diri senantiasa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jika Roh Kudus dapat berkarya dalam kehidupan setiap orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, meteraikan setiap firman Tuhan pada petang hari ini bagi kami yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini. Kalau hatinya tersentuh akan segala dosa dan kesalahannya, beri kemampuan untuk mengambil keputusan
bertobat, kembali kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Kalau hari ini mereka yang sungguh-sungguh terpanggil hidup dan hatinya akan panggilan Tuhan, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus meteraikan supaya memenuhi panggilan Tuhan, panggilan untuk melayani dan memberitakan Injil di dalam setiap kehidupannya, menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan di setiap aktivitas yang Tuhan percayakan bagi setiap kami yang sedang menyaksikan tayangan firman Tuhan ini. Tanamkanlah Tuhan untuk firman-Mu pada petang hari ini bagi setiap kami ya Tuhan. Yang jauh daripada Tuhan, hari ini kami mengambil keputusan untuk kembali setia dan sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Yang ragu-ragu tentang janji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meneguhkan untuk kami kembali mempercayai hidup kepada janji Tuhan yang tidak pernah dan tidak akan pernah berubah dan boleh tergenapi bagi kami yang mempercayainya. Bagi kami yang setia, Tuhan sedang menghadapi banyak penderitaan, tantangan karena iman kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan dalam hidup kami, sehingga kami selalu diberi kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan di setiap aktivitas kami. Tanamkanlah firman-Mu ke atas hati hidup kami ya Tuhan, sehingga apa yang sudah kami dengar tertanam, bertumbuh, mengubah sikap hati dan tindakan hidup kami. Dan kami akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil, baik melalui perkataan, melalui tingkah laku, gaya hidup kami. Membuktikan bahwa kami orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup yang mampu menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami, baik di keluarga maupun di masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa negara kami yang kami cintai, dari pusat sampai daerah, yang saat ini sedang berjuang keras untuk dapat mengatasi wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Berjuang dengan seluruh apa yang bisa diperjuangkan, orang-orang yang telah terus mengambil bagian, relawan, semua orang yang terlibat, kiranya Tuhan menolong, memberkati, diberi perlindungan, hikmat, akal budi, sehingga jerih lelah mereka berjuang untuk kebersamaan, untuk kepentingan bangsa yang sangat dikasihinya. Tuhan memperhitungkannya. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami semua pada malam hari ini, sehingga boleh tetap menikmati perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang kondisinya enggak memungkinkan, tetapi Tuhan bisa memberikannya. Itulah mujizat yang bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil terjadi atas setiap hati dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, untuk malam hari ini kiranya Engkau memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.